Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Senin 7 Juni 2021. Kesatuan Jemaat, Efesus pasal 4 ayat 13-16. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ada satu jemaat kecil di salah satu kota di Indonesia ini yang kuat dalam kesatuannya. Jumlah anggotanya hanya sekitar 40 jemaat. Namun secara kualitas hidup mereka bertumbuh dewasa rohani. Mereka bersehati di dalam mempelajari dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Mereka mengalami transformasi karakter hidup serupa Kristus. Itu yang membuat mereka mencintai kesatuan. Rasul Paulus menasehati jemaat Efesus tentang pentingnya menjaga kesatuan jemaat. Ada perbedaan karunia, ada perbedaan pelayanan. Namun itu tidak menjadi persoalan untuk tetap menjaga kesatuan jemaat. Tidak ada yang salah dengan perbedaan. Yang menjadi masalah adalah setiap persoalan di dalam jemaat tidak sungguh-sungguh membangun kedewasaan rohani mereka, sehingga berdampak pada komunitas mereka. Sebenarnya, di balik nasihat tentang kesatuan jemaat, Paulus hendak menekankan kesatuan setiap personal dengan Kristus Yesus. Setiap personal harus menyadari pentingnya mengalami kepenuhan Kristus di dalam hidup mereka masing-masing, sehingga mereka mengalami transformasi karakter hidup yang serupa Kristus. Ayat yang ke-13. Artinya, setiap personal melatih dari dalam hatinya untuk hidup serupa Kristus Yesus, melalui merenungkan dan menaati firman Tuhan. Dengan begitu, setiap personal akan semakin terlatih untuk memiliki pikiran, perasaan serupa Kristus, seperti kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, kasih, kebaikan, menjaga kesatuan dan keutuhan. Itu juga merupakan tanda dari kedewasaan rohani, sehingga setiap personal akan mudah untuk menerima perbedaan karunia, perbedaan pelayanan, ayat 11 dan ayat yang ke-16, dan mudah menjaga kesatuan. Arah dan tujuan kesatuan jemaat adalah menampilkan keagungan Kristus yang adalah kepala, ayat 15. Membangun kesatuan jemaat dimulai dulu dari diri kita. Kita perlu bertekun untuk merenungkan dan menaati firman Tuhan, sehingga kita mengalami transformasi karakter hidup serupa Kristus. Hati kita semakin dipenuhi kasih, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, penerimaan. Bukan lagi kebencian, iri, kedengkian, kesombongan, keegoisan, pengabaian. Itu akan memudahkan kita untuk turut serta menjaga kesatuan jemaat dan bukan perpecahan jemaat. Setiap kita memerankan bagiannya masing-masing dengan spirit yang membangun kesatuan. Mulai kesatuan kita, tubuh Kristus ditampilkan, Allah dimuliakan. Kesatuan jemaat hanya bisa terjadi jika setiap personal mengalami transformasi karakter hidup serupa Kristus. Tuhan Yesus memberkati.